Itu minta kalau boleh itu banyak di Ambon pendidikan. Kebuntuan penyidikan kasus kematian Sukra Umafagur, warga desa Umaloya, Kepulauan Sula, yang diduga tewas dianiaya oleh oknum anggota TNI AD Pratu SB, kembali memicu ketegangan. 6 bulan berlalu sejak peristiwa tragis pada malam takbiran April 2026 itu. Namun keluarga korban merasa proses hukum berjalan tanpa kepastian. Tidak ada SP2HP dan belum dilakukannya rekonstruksi, membuat keluarga berencana menggelar aksi damai. Orang Sula ini biasa kalau orang bunuh orang itu biasanya Pak, biasa kalau orang melaksanakan pembunuhan atau melaksanakan pemukulan ringan atau dan lain sebagainya, namanya kasus pidana, itu biasanya keluar itu nanti setelah putusan pengadilan. Nah ini saya minta dari Pak Penyidik untuk sampaikan biar keluarga semua tahu, karena saya mungkin Bapak dan saya mungkin bisa paham situasi yang ada, tapi kalau keluarga di bawah ini mereka bingung karena itu. Jadi mereka berasumsi bahwa sadis juga orang melaksanakan pembunuhan, belum ada putusan pengadilan, lalu hari ini dibebas. Nah ini yang jadi sedikit tegang. Merespon hal ini, Detasemen Polisi Militer Denpom 15/1 Ternate turun tangan menjelaskan posisi perkara secara terbuka. Dalam pertemuan tersebut, Pasi Lead Krim Pamfik Letnan 1 CPM Hajran Manalu memaparkan bahwa penyidikan telah rampung. 4 saksi termasuk keluarga dan dokter ahli telah diperiksa lengkap dengan visum et repertum. Namun ia menegaskan bahwa dalam sistem peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI, tidak dikenal dokumen bernama SP2HP seperti di Kepolisian Umum. Menyinggung status Pratu SB yang hingga kini tidak ditahan, Letnan 1 CPM Hajran Manalu menjelaskan bahwa penahanan dalam proses penyidikan militer bukan kewajiban mutlak jika tersangka dinilai tidak berpotensi melarikan diri karena masih terikat dinas aktif. Ia juga menegaskan bahwa jika nanti divonis bersalah, masa tahanan tidak akan dikurangi karena tersangka memang tidak pernah ditahan selama pemeriksaan. Perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana militer. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu pasal 65 ayat 2 menyampaikan bahwa prajurit yang melanggar tindak pidana militer diproses di pengadilan militer. Dan kalau dia prajurit melakukan tindak pidana umum diproses di pengadilan umum. Namun ada pasal peralihan di pasal 74 Undang-Undang TNI juga menyampaikan bahwa undang-undang ataupun pasal 65 itu berlaku jika ada undang-undang yang baru yang disahkan oleh DPR, bahwasanya undang-undang ataupun penyelesaian perkara pidana militer maupun pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tetap melaksanakan beracu pada Undang-Undang Nomor 3197 tentang peradilan militer sebelum adanya undang-undang yang baru yang disahkan oleh DPR. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan SP2HP. SP2HP ini kan terkait dengan perkembangan penanganan perkara ya Bang ya. Penanganan perkara yang sedang ditangani tahap penyidikan. Jadi kami sampaikan bahwasanya mungkin sudah sampaikan juga sama dan Denpom, kalau untuk SP2HP di dalam tatanan militer ataupun polisi militer kami tidak pernah ada, dan kami sudah tanyakan ke pihak-pihak ataupun ke rekan-rekan yang lain yang mungkin beda kode berikutnya sama seperti itu. Tapi kalau untuk setara kami juga belum menemukan yang setara dengan itu, makanya kami juga bingung untuk menyampaikannya. Makanya dari sisi itu kami bawalah berkas perkara yang abang lihat tadi bahwasanya perkara tersebut sudah selesai di tahap penyidikan ataupun di tahap polisi militer dan sudah dilimpahkan ke auditor. Selanjutnya kita akan menunggu dan bertanya kepada auditor militer sudah sampai mana perkembangan kasus tersebut atau berkas perkara tersebut. Karena dari pihak Denpom sudah melimpahkan kasus ataupun berkas tersebut ke auditor ataupun jaksa penuntut umum kalau dalam sipilnya. Penjelasan Denpom 15/1 Ternate mungkin telah meredakan rencana aksi damai.
Namun bagi keluarga Sukra Umar Fagur, kata-kata saja tidak cukup. Mereka menunggu bukti nyata berupa percepatan proses di Auditorat Militer Ambon. Kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas penegakan hukum di lingkungan TNI. Apakah mampu memberikan rasa adil bagi rakyat sipil yang menjadi korban, ataukah prosedural militer akan terus menjadi tembok penghalang transparansi? Dinur Suamole mengabarkan.